Baik, Pak. Ya, Pak. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan kita yang ketiga, Bapak Ibu ya, sebagai pengganti dari pertemuan yang harusnya dijadwalkan di hari Sabtu ya kan, jam 10.30. Jadi karena ada acara kuliah umum, maka kuliahnya kita majukan ya dalam hal ini sehingga tidak terjadi kekosongan jadwal ya, dan kita terus bisa selesaikan ya pertemuan kita sehingga materinya tersampaikan semua. Ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu ya, kita sudah membahas mengenai proses akuntansi yang namanya general journal ya. General journal entries ya, artinya jurnal umum Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk pada jurnal penyesuaian, adjusting ya. Jurnal atau juga perkiraan yang harus disesuaikan ya. Jadi nanti kalau perkiraan yang harus disesuaikan, maka nantinya melibatkan apa yang disebut dengan jurnal penyesuaian, Bapak Ibu ya. Putus-putus Pak jadwalnya. Ya, jadi dalam chapter ini kita akan membahas ya bagaimana formula sederhana ya untuk mendapatkan net income itu adalah revenue dikurangi expense ya pada chapter kedua. Jadi menimbulkan pertanyaan ya, apakah hal ini merupakan suatu laba bersih yang nyata ya. Jadi berdasarkan faktanya bahwasanya ada dalam satu periode tersebut yang kadang harus diakui sebagai pendapatan ya, dan juga harus ada pengakuan atas beban ya. Dengan kata lain, pengukuran pendapatannya itu gitu ya, itu berdasarkan pada timing ya, artinya berdasarkan pada waktu gitu ya. Jadi waktulah yang menentukan kita mengakui pendapatan maupun juga beban ya Bapak Ibu, sehingga atas hal tersebut bisa saja net income yang dihasilkan itu bisa semu gitu ya, artinya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya. Maka dalam hal ini perlulah harus ada penyesuaian ya. Itu latar belakang kita Bapak Ibu ya, terkait dengan topik yang kita bahas sore ini. Nah, jadi masalah waktu maka menentukan tadi keakuratan ya, laba bersih yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan waktu itu tidak diamati ya sedemikian rupa gitu, maka seolah-olah pendapat labanya terlalu besar gitu Bapak Ibu ya, atau juga labanya terlalu kecil ya. Karena apa? Ya karena kita tidak ada melakukan penyesuaian karena faktor waktu. Nah, jadi dalam hal ini juga dibahas mengenai adjusting entries for the deferral. Ya, artinya untuk yang deferral itu Bapak Ibu, artinya yang bersifat dibayar di muka gitu ya, deferral. Dan juga kita bahas mengenai kasusnya accrual. Ya, artinya di sini berdasarkan pada pengakuan pendapatan, baik itu pendapatan yang diakui ya, atau juga beban, atau juga hubungan antara pendapatan dan juga beban ya. Jadi kalau di sini adalah kasusnya deferral yang sifatnya dibayar di muka, sedangkan accrual itu adalah kasus yang terhutang Bapak Ibu ya. Jadi di situ istilahnya kita perjelas, deferral itu dibayar di muka ya, yang sifatnya dibayar di muka ke depan, sedangkan accrual yang terhutang. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam hal ini nantinya dapat kita sajikan ya apa yang disebut dengan neraca saldo ya, trial balance Bapak Ibu. Nah, jadi dalam hal ini latar belakang dari baik itu juga accrual basis accounting ya, dan juga adjusting accounting ya, karena waktu Bapak Ibu ya. Jadi asumsi waktu itulah yang dalam hal ini akuntan ya memisahkan ya, atau juga mengelompokkan ya waktu berdasarkan pada periodenya ya. Jadi di sini periode tahun pertama, periode tahun kedua, atau juga sampai periode tahun ke-10. Nah, di antara periode tahun tersebut mana yang
diakui sebagai pendapatan dan mana yang diakui sebagai beban ya di awal tadi. Nah, jadi dalam hal ini ya dalam akuntansi Bapak Ibu gitu ya, itu mengenal ada yang dikatakan dengan tahun fiskal. Ya kan? Ada yang dikatakan dengan tahun kalender gitu ya. Jadi kalau katanya secara umum ya periode penggolongan periode ya di dalam akuntansi itu sifatnya bisa bulanan, ya bisa 4 bulanan atau juga bisa tahunan gitu ya. Dan juga bulanan atau juga periode 4 tahunan ya ini disebut dengan istilahnya Pak interim gitu ya, periode interim. Nah, jadi dia sebelum sampai 1 tahun ya itu disebut dengan periode interim atau sebelum sampai dengan 1 semester itu disebut dengan periode interim ya dalam akuntansi. Nah, kemudian juga perusahaan juga akan menyajikan laporan ya secara kuartalan ya. Jadi kuartalan itu per 4 bulanan. Jadi kalau dalam 1 tahun ada berapa kuartal gitu ya? Ada 3 ya Pak ya. Januari, Februari, Maret, April kuartal pertama ya. Mei, Juni, Juli, Agustus kuartal kedua. September, Oktober, November, Desember kuartal ketiga ya. Jadi 1 tahun itu ada 3 kuartal ya. Ya, jadi di situ nantinya akan dikelompokkan lagi menjadi annual financial statement. Nah, jadi sini Bapak Ibu ya semester itu boleh dikatakan secara akuntansi apa gitu ya. Laporan semesteran itu ya tidak dikenal gitu ya. Artinya yang dikenal itu adalah quarterly atau juga annually gitu ya, atau juga monthly. Nah, itu ya. Jadi ini yang standar internasional ya, pengakuan atas periodisasi akuntansi itu adalah kuartal, annual, dan juga monthly. Nah, jadi semester itu sebenarnya nggak dikenal gitu ya. Jadi kalau semester itu siapa itu yang mempraktikkan? Ya, misalkan pada standar akuntansi pemerintahan ya, maka di situ ada masa apa ya? Ada APBD, ada masa PAPBD ya. Biasanya itu per 6 bulan. Nah, di sektor pemerintah masih diakui hal itu ya. Tapi dalam standar umum ya, akuntansi secara umum diakui adalah monthly, quarterly, and annually gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan tahun fiskal. Nah, apa itu tahun fiskal? Jadi periode akuntansi dalam 1 tahun ya, dalam panjang 1 tahun. Nah, jadi itu dikatakan dengan periode fiskal. Ya, kemudian sedangkan periode kalender adalah 1 Januari dengan 31 Desember. Ya. Nah, jadi situ yang penting 1 tahun kalau dia fiskal year, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya start bulan Mei 2020 gitu ya. Maka akhirnya diakui sebagai Mei 2021. Itu setahun gitu ya. Maka itu dikatakan dengan tahun fiskal. Kalau dia dikatakan tahun kalender, ya startnya wajib 1 Januari. Jadi tidak boleh di luar 1 Januari ya. Tetapi kalau periode fiskal ya boleh di luar 1 Januari. Misalnya kalender akademik Bapak Ibu ya. Kalau kalender akademik itu dia menganut fiscal year. Ya kan? Untuk pelaporan keuangan USU ya kalender year. Ya, jadi kita tahun akademik misalnya di bulan September itu semester ganjil Pak ya. Ya, ganjil nanti berakhir di bulan Januari. Oke. Kemudian itu semester pertama, ya kan? Semester kedua nanti bulan Februari sampai bulan dari ya Februari sampai dengan bulan Juli. Nah, itu kan berarti periode yang kedua ya, semester kedua. Nah, jadi itu dikatakan dengan periode fiskal ya kalau Bapak Ibu. Karena kita startnya bukan 1 Januari ya. Jadi tahun untuk kalender akademik fiscal year ya, kalau untuk keuangan ya calendar year biasanya ya. Jadi perusahaan ya pada akhir tahun ya akan menghasilkan periode ya secara umum 52 atau juga 53 minggu. Nah, ini yang apakan ya? Yang diakui di dalam apa ya? Di dalam kalau dihitung jumlah satuannya adalah satuan minggu ya. Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat konsep accrual basis accounting, Bapak Ibu. Jadi konsep accrual accounting itu adalah periode yang terjadi, gitu ya. Jadi accrual accounting itu basisnya adalah dicatat atau tidak ketika peristiwanya terjadi. Nah, itu ya, kita garis bawahi Bapak Ibu ya. Which the event occur.
artinya peristiwa yang terjadi. Jadi belum ada dampak terhadap kas, ya. Yang penting peristiwa terjadi maka diakui sebagai sebuah transaksi. Ya. Nah itu dikatakan dengan ciri dari accrual basis accounting. Gitu ya. Artinya di sini event occur, Bapak Ibu ya, event occur. Nah, pengakuan atas pendapatan atas jasa yang diberikan ya, itu biasanya perusahaan mengakuinya ketika kas sudah diterima atau juga belum diterima, gitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau dalam konsep accrual accounting ya, itu berdasar base-nya adalah base event ya, base-nya adalah base event, not base cash. Jadi not base cash. Nah, jadi berdasarkan internasional gitu ya, IFRS itu yang diakui yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau untuk beban gitu ya, itu diakui ketika terjadinya ya, walaupun belum dibayar gitu ya. Nah, jadi accrual basis accounting ini ya sesuai dengan IFRS. Maka dalam hal ini dan namanya akuntansi basis akrual ya. Jadi lawan dari akuntansi basis akrual itu adalah cash basis ya, Bapak Ibu. Jadi cash basis itu not accordance ya, with IFRS. Ya, sedangkan accrual accounting accordant ya, accordant with IFRS. Nah, sedangkan cash basis ya ini apa ya? Revenue dicatat ketika kapan? Pendapatan dicatat ketika terima kas, gitu Bapak Ibu ya. Beban dicatat kapan? Ya ketika membayar pakai kas atau membayar via bank. Nah, cash basis accounting ini tidak sesuai dengan IFRS Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam pengakuannya di sini recognition revenue and expense Bapak Ibu. Nah, di sini pelanggan gitu ya mendapatkan jasa gitu ya. Mendapatkan jasa lalu menerima kas gitu ya. Jadi disinilah yang dalam hal ini munculnya pengakuan gitu ya. Kapan diakui gitu ya. Jadi kapan diakui, apakah diakui pada uang diterima atau juga ketika pelanggan itu memesan. Ya, mana yang diakui. Nah, kalau dalam konsep accrual basis ya customer request saja udah diakui Bapak Ibu ya. Sedangkan cash basis ya pada saat uang diterima dicatat gitu ya. Nah, jadi akuntansi yang sekarang Bapak Ibu ya pada saat request saja udah diakui. Jadi jurnalnya apa? Ya, jurnalnya kalau misalkan terjadinya penjualan gitu ya, masih order padahal ya. Jadi di debit apa? Di debit account receivable ya kan, kreditnya sales. Ya itu ciri dari accrual based accounting. Sedangkan cash basis accounting ya maka diakui ketika di debit cash dan di kreditnya revenue. Nah, itu tidak standar ya. Jadi standarnya adalah account receivable di debit, kreditnya sales ya. Itu standar yang base diakui standar internasional sekarang, Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk beban, Bapak Ibu ya. Untuk beban itu ketika terjadinya beban gitu ya, maka ya ketika diakui beban, maka itulah yang dicatat. Nah, untuk beban ya, Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau memesan jasa iklan, padahal belum bayar nih gitu ya. Maka diakui nggak sebagai transaksi? Diakui gitu ya. Maka jurnalnya apa? Gitu ya. Jurnalnya ya advertising expense di debit gitu kan, dan di kreditnya account payable. Ya karena apa? Ya karena kita pasang jasa iklan belum bayar. Ya tapi kita udah pasang iklan. Bayarnya kapan? Waktu dipasang. Ya, waktu dipasang. Nah, jadi pengakuan atas beban itu diakui ya ketika terjadinya, Bapak Ibu ya. Walaupun dia belum terrealisir menjadi kas. Ya, belum ada pengeluaran kas. Nah, jadi itulah bedanya antara accrual based accounting ya dengan cash basis accounting. Ya, lazimnya sekarang perusahaan di mana-mana semuanya pakai accrual ya. Accrual. Ketika terjadinya transaksi diakui ya. Walaupun belum ada dampaknya terhadap kas, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini masalahnya adalah masalah pengakuan atas pendapatan itu kapan gitu ya. Jadi masalah pengakuan atas pendapatan dan juga beban. Nah, di sini nantinya perlunya penyesuaian ya, adjusted, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini checking the books ya.
kira-kira motivasi apa ya seorang sales eksekutif dan juga bagian keuangan dan juga bagian akuntansi dalam hal ini meningkatkan keakuratan dari penyajian laporan keuangannya. Ya, maka dalam hal itu ya dilakukanlah namanya checking the books, gitu ya. Artinya mempercantik ya, mempercantik unsur laporan keuangan. Artinya kadang ada pendapatan yang harusnya belum dianggap sebagai pendapatan tetapi sudah diakui sebagai pendapatan, gitu ya. Atau belum terjadinya penerimaan kas tetapi sudah diakui sebagai penerimaan kas. Seperti misalnya itu tadi pesanan jasa tiket pesawat misalnya kan, itu bisa di jurnalnya di jurnal nantinya terkait dengan unearned revenue ya, pendapatan diterima di muka. Seharusnya dianggap sebagai ya piutang ya, tetapi diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, jadi di sini kebutuhan dari jurnal penyesuaian dilakukan ya agar pendapatan dan juga beban diakui berdasarkan pada prinsipnya, yaitu prinsip yang disajikan pada laporan keuangan, yaitu berdasarkan pada periodisasinya atau berdasarkan tiap waktunya, every time. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam laporan keuangan ya akan tersaji ya secara secara valid gitu ya, dan disajikan dan berikutnya dilanjutkan dengan penyajian laporan posisi keuangan ya Bapak Ibu. Jadi alasan dari jurnal penyesuaian itu apa ya? Ya karena dalam hal ini some event ya, banyak peristiwa itu tidak dicatat ya secara harian ya. Banyak peristiwa tidak dicatat harian, yaitu karena apa? Karena dianggap inefisien. Ya, artinya tidak efisien kita mencatat hanya karena orang pesan, ya kan? Maka kalau terjadi pesanan, ya langsung dicatat. Ya, artinya alasannya perlulah penyesuaian ya karena itu tadi ada peristiwa yang diabaikan oleh perusahaan untuk dicatat, ya, Bapak Ibu. Kemudian juga banyak biaya ya yang ternyata tidak dicatat dalam periode akuntansi ya disebabkan karena cost-nya sudah habis ya sehingga periode waktunya tidak diakui padahal itu transaksinya terjadi secara berulang-ulang. Nah, seperti misalnya asuransi gitu kan. Nah, asuransi mana yang masih menjadi beban, mana yang masih menjadi aset, itu harus dipisahkan. Nah, jadi perusahaan terkadang mengabaikan hal itu. Ya, menganggap beban asuransi itu adalah seluruhnya beban ya, padahal masih ada hak aset ya, maka ada pengakuan yang disebut dengan prepaid insurance dan ada juga insurance expense gitu ya. Harus dikelompokkan itu. Dan juga some item may be unrecorded ya, banyak item-item yang nggak di jurnal oleh perusahaan. Maka perlulah dilakukan penyesuaian Bapak Ibu ya. Nah, jadi tipe yang dilakukan penyesuaian, tipe yang bagaimana atau keadaan yang bagaimana? Ya, seperti saya kemukakan di depan tadi, ya kasusnya adalah kasus deferral dan kasusnya aktual. Nah, kalau dia kasus deferral, Bapak Ibu, kasus yang dibayar di muka. Ya, sedangkan kasus aktual, kasus yang terhutang, Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan pada terhutang dan juga yang dibayar di muka. Contoh, bagaimana itu? Ya, contohnya yang prepaid expense, Bapak Ibu ya. Jadi asuran yang beban dibayar di muka seperti apa misalnya? Sewa dibayar di muka gitu ya. Atau asuransi. Kita udah bayar asuransi dalam bentuk memegang polis asuransi. Ya, tetapi asuransinya belum habis. Mana yang sudah habis, mana yang sudah jadi mana yang sudah jadi beban dan mana yang menjadi hak. Nah, itulah objek untuk disesuaikan ya. Jadi kasusnya kasus prepaid. Atau kita sewa rumah, sewa kantor gitu ya. Sewa kantor itu mana yang sudah jadi beban sewa, mana yang masih menjadi sewa dibayar di muka. Jadi mana yang hak, mana yang harus dibayar ya. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, jadi perlunya pengamatan atas hal itu. Itu dikatakan dengan kasusnya deferral ya, Bapak Ibu ya. Atau juga berdasarkan pada unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Jadi kalau pendapatan diterima di muka itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Ya. Misalnya kita jual pertunjukan ya bioskop, ya kita jual karcis.
pertunjukannya minggu depan, gitu ya. Tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan. Nah, itu tidak boleh. Kapan diakui sebagai pendapatan? Ya ketika orang sudah menonton. Nah, ketika sebelum orang menonton, maka diakuilah sebagai unearned revenue. Nah, ketika sudah menonton, ya maka diakui sebagai revenue. Nah, itu nggak boleh dicatat salah. Nah, maka dalam hal itu perlulah dilakukan penyesuaian ya terhadap kasusnya deferral ya, Bapak Ibu. Ya, kemudian kasusnya accrual, kasus yang terhutang. Jadi kasus yang terhutang itu ya ada yang accrued revenue, ada yang pendapatan yang belum diterima uang kasnya, tapi udah diakui pendapatan. Misalnya apa? Misalnya orang beli kredit gitu ya. Kita udah akui itu sebagai penjualan, tapi kan uangnya belum diterima. Nah, itu kalau misalnya kreditnya belum menerima kas gitu ya. Tapi kalau udah dibiayai leasing lain lagi gitu kan. Nah, jadi kalau yang untuk kasusnya accrued revenue ya pendapatan yang terhutang. Nah, jadi pendapatan yang terhutang seperti pendapatan sewa terhutang atau juga penjualan kredit ya, Bapak Ibu. Atau juga beban yang terhutang. Seperti misalnya apa? Beban gaji. Ya kan beban gaji pada tanggal misalnya tanggal sekarang 15 ya kan. Tanggal 15 Bapak Ibu perusahaannya itu akan terutang gaji ya. Jurnalnya sudah dicatat oleh perusahaan adalah beban gaji di debit ya kreditnya hutang gaji. Ya, di jurnal sekarang seperti itu tanggal sekarang ini. Kenapa seperti itu? Ya karena perusahaan sudah mengakui bahwasanya perusahaan punya hutang gaji pada karyawannya. Nah, ketika tanggal 1 dibayar gajinya, ya maka akan di jurnal ya pada tanggal 1 tersebut apa? Di jurnal. Di debit hutang gaji dan kreditnya apa? Kas. Ya, artinya yang sebelumnya sudah diakui sebagai hutang, lantas direalisasi, ditransfer pembayaran gajinya, maka terjadinya pengeluaran kas. Maka hutangnya berkurang, hutang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya orang, apa sih alasan dari penyesuaian? Ya, jadi alasan penyesuaian adalah case deferral dan juga case accrual, baik pada pendapatan maupun juga pada beban. Jadi diakui pendapatan dan beban, Pak ya. Pendapatan beban mana yang accrual, mana yang deferral. Itu cara mengingatnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan. Nah, ini yang harus dipikirkan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sebagai seorang manajer di kantor gitu ya, tanyakan kepada bagian pembukuan, sudah dilakukan adjustment sudah? Ya, apakah sudah dilakukan adjusting entries? Udah atau belum? Nah, tanyakan pada staf accounting-nya. Tujuannya apa? Ya, agar perkiraan perusahaan itu menunjukkan perkiraan yang real ya, Bapak Ibu ya, yang real. Nah, jadi dalam hal ini tersajilah gitu ya neraca saldonya. Nah, jadi neraca saldonya yang sudah disesuaikan, Bapak Ibu ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Nah, jadi mekanismenya memang setelah penyesuaian pasti lahir trial balance ya. Setelah jurnal umum juga lahir trial balance. Itu memang proses akuntansi. Ya, artinya ini trial balance after adjusted. Ada juga trial balance after general journal. Nah, itu ya Bapak Ibu. Paham kira-kira Pak? Bisa kita lanjutkan? Jadi trial balance itu memang lahir setelah ada penjurnalan ya. Ya, setelah ada penjurnalan Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini monthly and quarterly time period. Ya, tunjukkanlah daftar di bawah ini yang di sebelah kiri yang menunjukkan dan di sebelah kanan ada kondisinya tertentu match the description of the concept. Nah, jadi monthly, quarterly time period ini disebut apa? Yang lebih tepat yang mana? Jadi yang di antara ini ya A sampai F mana yang lebih tepat? Ya kalau accrual itu untuk apa?
Ya, jadi kalau untuk monthly and quarterly time period ya, itu disebut dengan ya periodisasi akuntansi ya tadi kan Pak ya. Jadi kalau dia periodisasi akuntansi dia tidak ada tepat ya, baik kalender atau juga time period. Karena tadi yang dikatakan calendar year itu adalah periodisasi 1 tahun ya. Jadi mau di bulan berapa ya tidak di apa kan ya, tidak dipermasalahkan gitu ya. Kalau dia effort ya, expend should be recognized in the period which the company use asset, incur liabilities, general result revenue. Nah, ini tepatnya B adalah accrual based accounting ya, Bapak Ibu. Kemudian accountant divide the economic life of the business artificial time period. Nah, artinya di sini akuntan membagi peristiwa usia ekonomi dalam suatu bisnis dalam satu periode waktu. Maka ini lebih tepat disebut dengan time period assumption. Ya, time period assumption ya. Ya. Kemudian juga company record revenue when they receive cash. Ya, when they receive cash. Jadi perusahaan akan mencatat pendapatan ketika menerima kas dan mencatat beban ketika membayar kas. Berarti apa yang ingin tepat? Nggak ada Pak, cash basis accounting. Ya, nggak ada ya Pak ya, karena itu adalah prinsip cash basis. Oke. Kemudian dari suatu periode akuntansi yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember disebut dengan Kalender ya. Ya, kalender ya. Nah, berarti masuk E di sini Pak ya. Kemudian company record transaction in the period which the event occur. Nah, berarti disebut dengan accrual based accounting ya. Accrual basis accounting. Artinya perusahaan mencatat ketika peristiwa yang terjadi. Nah, jadi dia accrual based accounting, Bapak Ibu. Nah, itulah konsepnya ya, konsep waktu namanya. Berikutnya, nah inilah dia. Nah, kemudian kita lihat prepare adjusting entries ya. Jadi bagaimana penyajian dari apa ya, jurnal penyesuaian ini ya, mekanismenya. Yang tadi dikatakan kasusnya adalah kasus deferral yang pertama ya, Pak. Jadi deferral meliputi kasusnya beban dan kasusnya pendapatan ya. Jadi prepaid expense dan juga unearned revenue. Jurnal untuk prepaid bagaimana? Ya, jurnal untuk unearned bagaimana? Itu maksudnya ya. Nah, ini untuk yang prepaid ya. Contohnya ya kasusnya adalah di sini prepaid expense itu adalah biaya yang terjadi ya dalam hal ini dalam satu periode waktu sudah terjadilah biaya. Ya, artinya ketika digunakan ya, jadi pada kasusnya sewa, pada kasusnya asuransi atau juga pada suppliers. Nah, jadi kalau dia suppliers itu kan perlengkapan ya Pak ya. Jadi kalau dia perlengkapan itu mana yang sudah jadi beban perlengkapan ya kan, mana yang masih menjadi perlengkapan apa ya, aset ya. Karena apa? Perlu itu digolongkan ya agar dapat diketahui mana yang sudah jadi beban, mana yang belum jadi beban. Misalnya kertas A4 80 gram kita beli di kantor ya sebanyak 10 apa ya 10 rim. Nah, jadi dari 10 rim itu mana yang sudah terpakai? Berapa rim yang sudah terpakai? Ya, misalkan 5 rim. Nah, dari 5 rim itu berarti atau 6 rim ya, 6 rim yang sudah terpakai. Berarti yang 6 sudah terpakai boleh dibebankan. Namanya suppliers expense. Dan di kreditnya suppliers. Itu jurnalnya, Pak ya, ketika tanggal penyesuaian. Tetapi ya sisa 4 lagi jurnalnya apa? Ya, jurnalnya itulah yang menunjukkan sisa suppliers. Ya, berarti bukan suppliers, berarti di debit lah suppliers, kreditnya ya kreditnya apa? Suppliers ini ya, di debitnya suppliers, kemudian di kreditnya berupa suppliers ya prepaid apa ya, suppliers tersisa gitu ya. Artinya di situ suppliers yang tersisa itu sebagai aset ya di debit Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ kasusnya adalah kasus sewa, kasus asuransi dan juga kasusnya suppliers ya.
Nah, inilah contohnya suppliers tadi, Bapak Ibu, jurnalnya ya. Nah, jadi jurnal suppliers itu pemakaian suppliers ada yang sudah jadi beban, ada yang belum jadi beban. Yang belum jadi beban namanya suppliers saja sebagai aset, yang sudah jadi beban sebagai suppliers. Maka jurnalnya ya itu tadi yang saya katakan, suppliers expense, kreditnya suppliers. Nah, jadi ini harus ini namanya jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian Bapak Ibu ya. Jadi mana yang sudah jadi beban, mana yang belum jadi beban. Nah, jadi nanti ketika disesuaikan nilai suppliersnya real. Ya, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, itulah dilakukannya jurnal penyesuaian Bapak Ibu. Ada yang kita diskusikan di sini? Silakan Bapak Ibu. Paham? Seperti kertas tadi kan. Berapa kertas yang 10 rim itu yang udah di print? Ya, maka 6 rim. Nah, maka 6 rim itu kalau dibiayakan berapa? Ya, dibiayakan 1.500. Jadi sudah jadi beban ya, beban suppliers, kreditnya suppliers. Berarti sisanya 4 rim. 4 rim itulah sebagai aset perusahaan. Ya kan nanti tersaji ya. Ketika ini disesuaikan kan ini ya suppliersnya ini kan negatif ya. Ya kan negatif. Berarti kan suppliersnya dulu dibelinya stoknya 2.500 karena sudah dipakai 1.500 maka sisa suppliers yang ada 1.000. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan suppliers yang terpakai 1.500 dijadikan sebagai beban. Maka di sini bersaldo suppliers expense ya, beban ya. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Pak. Ya Pak. Kalau sekiranya pencatatan ini dia memperhitungkan harga pasar nggak Pak ya? Misalnya kan mesin ataupun persediaan mesinnya, kalau pas di akhir tahun ternyata harga mesin itu di pasar itu mengalami kenaikan. Dalam pencatatan dia itu memakai harga perolehan atau harga pada saat mereka dicatat Pak? Nah ini kalau ini tidak mempertimbangkan harga pasar Pak ya, jadi ini mempertimbangkan harga historisnya. Baik, jadi Pak. Harga pasar itu kapan digunakan ya? Ya harga pasar itu digunakan ketika ada revaluasi aset, gitu ya. Oke, baik. Jadi revaluasi aset itu pakai harga pasar, jadi bukan harga historis, gitu Pak. Ini Pak, izin lagi Pak. Iya Pak. Pencatatan jurnal penyesuaian itu nggak mesti 31 Desember Pak ya? Nggak mesti Pak. Karena kan tadi kita periode pelaporan keuangan perusahaan itu kan dikenal monthly, 1 ya kan. Kemudian quarterly, 2. Kemudian annually, 3 kan. Itu yang diakui secara IFRS. Jadi kalau misalkan akhir bulan, ya pasti ada penyesuaian. Kalau misalnya perusahaan menyusunnya bulanan. Kalau perusahaan menyusun laporan keuangannya kuartalan, maka akan ada jurnal penyesuaian kuartal. Pada saat kuartal pertama itu ada AJP ya, ayat jurnal penyesuaian. Pada kuartal kedua akan ada ayat jurnal penyesuaian. Pada kuartal 3 akan ada ayat jurnal penyesuaian. Ya, itu ya Pak ya. Ya, jadi kalau akhir tahun udah pasti wajib gitu ya. Artinya setiap perusahaan mau menyusun laporan keuangan gitu ya. Setiap perusahaan menyusun laporan keuangan, mau menyajikan laporan keuangan harus ada jurnal penyesuaian agar laporan keuangannya real ya disajikan. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya asuransi Bapak Ibu. Jadi asuransi ini ya seperti ini, kebijakan asuransinya bahwasanya start bulan Oktober ya kan kebijakan asuransinya. Artinya bulan Oktober awal beli premi ya Pak ya. Beli premi untuk pertanggungan 1 tahun. Berarti kapan habisnya? Ya, habisnya adalah ya ini pada tanggal apa ini ya? 31 Oktober ya. Terjadilah record insurance expense, artinya beli premi asuransi. Perusahaan membeli premi asuransi kebakaran kantor ya pada tanggal 31. Nah, maka jurnalnya adalah beban asuransi, kreditnya apa? Kas. Ya, karena membelinya beli preminya tunai gitu ya. Ya, tunai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika perusahaan menyajikan laporan keuangan tanggal 31 Desember, ya kan misalkan asuransinya 600. Nah, apakah tanggal 31 Desember
nilai asuransi yang real itu 600. Ya, karena sudah start dibeli di bulan Oktober, maka bagikan aja 600 itu dibagi 12. Berarti per bulannya berapa gitu, Pak? 50.000, Pak. Ya, 50 ya, Bu ya. Nah, berarti 50. Berarti kalau dinutup tahun 31 Desember, berarti yang sudah jadi beban asuransi berapa? Nah, 50 kali 3 kan? 150. Oktober, November, Desember. 50 kali 3, 150. Desember. Nah, jadi 150 itulah yang boleh dibebankan. Jadi hakikat dari jurnal penyesuaian adalah berapa yang sudah beban. Nah, itu yang dijurnalkan, Pak ya. Jadi di jurnal bagaimana? Di jurnal adalah insurance expense di debit. Ya kan, kreditnya apa? Prepaid insurance. Ya, asuransi dibayar di muka di kredit. Ya, artinya apa? Asuransi dibayar di mukanya nggak lagi seperti waktu belinya. Waktu belinya, waktu mendapatkan preminya 600 kan. Tapi karena sudah posisi laporan keuangan 31 Desember, nggak lagi 600. Berarti 600 dikurangi 150. Berarti asuransi hak perusahaan berapa lagi? 450. Nah, jadi 450 itulah yang diapakan ya, dianggap sebagai aset perusahaan. Sama kalau kita punya mobil gitu kan, belinya kredit gitu ya. Lalu belinya kredit termasuk asuransi kita bayarkan. Misalkan asuransinya kita bayarkan 1 tahun itu beli masa kreditnya 3 tahun, asuransinya 15 juta. Nah, ketika tahun pertama sudah selesai gitu kan, maka berapa yang masih menjadi hak si pemilik mobil atas asuransi itu? Ya, 2 tahun lagi kan gitu kan. 1 tahun sudah haknya perusahaan asuransi, 2 tahun lagi masih haknya si pemilik mobil. Gitu ya. Itu untuk jurnal. Nah, itu kasusnya itu harus di jurnal penyesuaian, dilakukan penyesuaian ya, Pak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusi, Pak. Nah, jadi itu ya. Ini yang kasusnya deferral tadi ya. Deferral. Nah, tanggal 4 Oktober ya, Yazid membayar 600 asuransi. Ya, itu tadi ya. Maka jurnalnya adalah ini tadi. Insurance expense di debit, kreditnya prepaid insurance. Nah, ya, insurance expense, kreditnya prepaid insurance. Lalu posting di besar. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang kita diskusikan ini. Kalau sudah paham kita lanjut. Ya, jadi adjustment itu dia dibuat AJT, Pak ya. Di sini AJT, insurance expense juga AJT. Ya, ini. Adjusted artinya. Lalu depresiasi. Nah, jadi depresiasi itu adalah proses mengalokasikan aset dan beban ya seiring dengan usia manfaatnya ya. Jadi alokasi aset dan beban dalam periode akuntansi. Nah, jadi depresiasi itu juga adalah karena waktu ya. Jadi waktulah yang harus dilakukan depresiasi, dan depresiasi itu adalah objek dari jurnal penyesuaian ya. Jadi depresiasi equipment 480, maka per bulannya 40. Lakukanlah penyesuaian. Nah, jadi penyesuaiannya adalah berapa depresiasi yang sudah jadi beban, maka beban depresiasi dan kreditnya akumulasi depresiasi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, makanya kalau kita beli mobil, mobil secara akuntansi berapa tahun usia manfaatnya? 5 tahun, Pak. Nah, 5 tahun ya kan kalau dia komersil perusahaan. Tetapi kalau pemerintahan 6 tahun. Nah, jadi kalau 6 tahun itu lelang, gitu kan? Walaupun mobilnya masih cantik. Ya, makanya kalau kita beli mobil, ya harus pakai. Kenapa? Kalau nggak kita pakai, rugi. Ya, kenapa? Akan seiring dengan waktu, dia turun nilainya. Ya, secara akuntansi sudah nilainya Rp1. Walaupun secara pasar, ya nilainya belum Rp1, ya kan? 6 tahun mobil ya masih ada harganya ya, orang mau beli gitu kan. Tapi secara akuntansi dia nyusut, dia nilainya 1. Kenapa? Karena ada pengalokasian
depresiasi karena adanya waktu tadi yang harus dialokasikan. Nah, jadi itulah hakikatnya depresiasi, dan depresiasi ini sebagai bagian dari alokasi waktu yang harus disesuaikan ya. Jadi bukanlah deferral atau juga accrual, tetapi timing ya. Tapi karena timing. Silakan kalau ada yang kita diskusikan Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, jadi penyajian laporan keuangannya, equipment misalnya. Nah, jadi dia nilai sisanya 4.960 Bapak Ibu. Nah, kemudian juga untuk prepaid expense, nah ini kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang sifatnya dibayar di muka tadi ya, contohnya asuransi ya, maka jurnalnya adalah prepaid expense ya. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan bagaimana? Ya asetnya terlalu tinggi. Ya harus kita bebankan itu. Karena kalau suppliersnya nggak disesuaikan, maka asuransi dibayar di mukanya naik gitu ya. Maka asetnya terlalu tinggi. Maka haruslah disesuaikan. Kira-kira bisa Pak formula ini? Alasan-alasan ya perlu dilakukan penyesuaian. Supply advertising gitu juga ya. Di alasan disesuaikan apa ya? Agar prepaid-nya nggak terlalu tinggi sehingga nilai asetnya nggak terlalu tinggi, Bapak Ibu ya. Begitu juga unearned revenue, gitu ya, pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka di sini ya juga objek penyesuaian. Jadi cash receipt in advance, liability is recorded. Nah, jadi di sini cash receipt and advance, liability in recorded, ya artinya mana yang pendapatan diterima di muka, mana yang sudah jadi pendapatan. Nah, ini harus dipisahkan. Jurnalnya ini. Ya, jurnalnya ini, Pak. Nah, contoh ya. Nah, inilah dia the liability unearned service revenue. Artinya ada pendapatan yang masih terutang, di mana nilainya 400, di mana jasanya 400. Gitu. Nah, jadi di situ unearned revenue di debit, kreditnya service revenue. Nah, itu dia. Nah, jadi dengan kata lain belum jadi kas dia kan, Pak ya. Belum jadi kas, tapi diakui sebagai pendapatan. Nah, itulah. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan di sini? Nah, jadi unearned revenue itu ya sifatnya ini ya. Jadi kalau nggak dilakukan gimana? Ya kalau nggak dilakukan, maka liabilities-nya terlalu besar. Ya, liabilities-nya terlalu besar. Dan revenue-nya juga terlalu rendah kalau nggak dilakukan. Maka yang harus dilakukan adalah liabilitas di debit, ya kan? Kreditnya revenue. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk kasusnya accrual, Bapak Ibu ya. Ya, untuk kasusnya accrual, ya penyajian jurnalnya. Ya, untuk tadi kan kasusnya deferral. Nah, sekarang kasusnya accrual. Nah, jadi kalau kasus accrual artinya pendapatan dan juga piutang dicatat sebagai jasa yang belum tertagih. Dan kas tertagih, ya, dan kas itu tertagih atau juga receipt is reduced, gitu ya. Artinya piutangnya akan berkurang ya kalau sudah ada realisasi kas. Nah, ini yang dikatakan dengan kasusnya accrued, terutang. Ya. Jadi terutang itu ketika dibayar ya, menjadi kas ya. Ketika belum dibayar, pendapatan. Gitu ya, Bapak Ibu. Contohnya ini. Ya, jadi kalau dia accrued revenue itu letaknya di mana ya? Artinya di sini di aset itu akan disesuaikan, di revenue juga akan disesuaikan. Ini pos-pos yang harus dilakukan penyesuaiannya. Contohnya ini, Bapak Ibu. Baik, kita pending dulu Pak, 10 menit ya. Silakan dibaca untuk transaksinya ini ya. Silakan.
Oke, baiklah kita lanjutkan kembali. Nah, jadi untuk apa tadi? Nah, bahwasanya the asset ya, account receivable is increase ya. Jadi terjadi peningkatan piutang 200 dan juga service revenue increase 200. Berarti pengakuan atas pendapatan tetapi belum terrealisir menjadi kas. Itu disesuaikan ya. Ya, maka jurnalnya account receivable di debit, kreditnya service revenue. Lalu posting ke buku besar ya. Bahwasanya account receivable di debit tadi, maka ayat jurnal penyesuaian 200,
kemudian service revenue di kredit ya 10.600. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, cukup jelas. Berikutnya ya, untuk revenue tanggal 10 November Yazid menerima kas 200 tadi ya. Jadi dia terima 200 untuk jasa yang di bulan Oktober ya. Jadi dalam hal ini ada pengakuan sebagai piutang ya, di debit cash, kreditnya account receivable ya. Nah, jadi dampaknya baik itu beban bunga ya, sewa atau juga jasa, itu kalau nggak dilakukan penyesuaian, bagaimana? Ya, asetnya akan terlalu rendah ya. Dan juga pendapatannya juga terlalu rendah kalau nggak disesuaikan. Misalnya tadi beban bunga, ya kan? Atau pendapatan bunga. Kalau dia beban bunga nggak di jurnal, kita tabung ya, tapi kena bunga. Ya itu harus di jurnal penyesuaian. Kalau nggak nanti nilai tabungannya ya terlalu tinggi, gitu kan? Terlalu tinggi. Ya maka ada penjurnalan gitu ya, atau juga rent sewa gitu ya. Jadi mana yang sudah jadi beban, ya itu harus diapakan ya, harus dibebankan ya, beban sewa. Mana yang sudah jadi beban. Kalau enggak nanti apa? Dampaknya ya asetnya akan terlalu tinggi sehingga kalau sudah dilakukan asetnya akan rendah ya. Dan juga jasa-jasa lainnya. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu adalah aset di debit, kreditnya revenue ya, Bapak Ibu. Kemudian accrued expense. Nah, di sini pendapatan yang terutang, Bapak Ibu ya. Seperti tadi beban gaji. Nah, jadi beban gaji itu kasusnya accrual ya, accrued, terutang ya. Seperti apa lagi? Ya, seperti apa ya, bunga. Ya, accrued itu Pak ya. Jadi bunga ini dia nilai pokoknya 500 ya, bunga tahunannya 12%, maka dalam satu periode 1 bulan bunganya adalah 50. Nah, jadi 50 ini dikatakan sebagai bunga terutang. Nah, bunga terutang di jurnal penyesuaian ya sebagai kasusnya accrual. Nah, jurnalnya adalah di debit beban bunga dan di kredit utang bunga. Nah, jadi di situ utang bunga yang sebesar 50 itu harus diakui sebagai apa ya, sebagai beban. Nah, jadi sebagai beban ya aja jurnal penyesuaian ya, jadi dibebankan ya 50, masuk di posting ke 50, kemudian juga di hutang bunga juga bertambah ya, hutangnya sebesar 50. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga gaji. Nah, jadi gaji dan upah gitu ya. Tanggal 15 tadi, Pak ya. Nah, tanggal 15 tadi ini perusahaan sudah terutang ya, terutang gaji. Ya, pada saat tanggal apa ya? PD tanggal 26 bayar ya. Jadi kalau swasta gajiannya apa ya, Pak ya? Gajiannya sebelum tanggal 1 ya. Nah, ini dia. Perusahaan swasta ya gajinya sebelum tanggal 1 ya, tanggal 26 udah gajian ya. Maka dilakukanlah penyesuaian ya pada saat yang terutang dan juga pada saat yang penyesuaian ya, atau juga pada tanggal 9 ya dilakukan pembayaran ya. Jadi nanti ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal pada saat terutang gaji. Nah, jadi kalau jurnal penyesuaian itu tidak ada pembayaran ya. Jadi ke kas ya, perkiraan kas nggak terlibat ya. Karena apa? Karena perkiraan kas itu kan adalah bukanlah kasus accrual dan juga bukanlah kasus deferral ya. Jadi kasus accrual dan kasus deferral itulah yang masuk dalam ayat jurnal penyesuaian ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita discuss di sini. Nah, jadi untuk gaji itu tadi ya, contohnya nih tanggal 31 bahwasanya gaji dan upah untuk 3 periode ya, beban gaji terutang dan hubungannya dengan kewajiban, bahwasanya perusahaan menerima ya total gaji 2.000 ya untuk 5 hari kerja ya, di mana atau juga 400 per harinya ya. Jadi 400 per harinya. Kemudian ya beban gaji tanggal 31 diakui sebesar 3.200. Maka jurnalnya beban gaji ya artinya
salaries and wage expense di debit, kreditnya salaries and wage payable. Ya, jadi beban gaji dan juga hutang gaji. Karena apa? Ya ini kan sudah dibebankan, ya, tapi belum bayar. Ya, tetapi diakui oleh perusahaan bahwasanya gaji itu terjadi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jurnalnya itu inilah dia. Beban gaji ya salaries and wage expense dan kreditnya salaries and wage payable. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Bu jelas? Ya, lanjut. Nah, jadi beban gaji dan utang gaji adalah kasusnya akrual ya, Bapak Ibu, wajib di jurnal penyesuaian. Nah, jadi analisanya ya meliputi 5 hal ini. Jadi basic analysis, kemudian juga equation analysis, kemudian debit credit analysis, kemudian journal entries analysis, dan juga costing ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di situ inilah deh ya. Jadi kalau di jurnal transaksi hariannya ya ketika dibayarkan ya maka beban gajinya berapa ya, utang gajinya ya ketika dibayarkan utangnya lunas ya, Pak, ya. Kemudian beban gaji ya dan kreditnya sebesar 4.000. Nah, jadi dampaknya secara umum ya berkuranglah kas 4.000, kemudian juga kewajiban bertimbul dan juga ekuitas timbul ya, bebannya. Nah, jadi kalau tidak dilakukan bagaimana? Ya tidak dilakukan ya seolah-olah nanti bebannya terlalu besar ya. Ya, maka harus dilakukanlah beban penyesuaian atas beban gaji, ya beban hutang, beban gaji, atau juga beban sewa, atau juga beban bunga, Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah jadi adjusting journal entries di sini apa ya? Adjusting entries should not involve debit credit to cash. Nah, jadi nggak boleh ayat jurnal penyesuaian itu ada melibatkan perkiraan kas ya, Bapak Ibu, tidak boleh. Dan juga dalam mengevaluasi jurnal penyesuaian, maka untuk pengakuan atas perlengkapan itu harus menunjukkan peningkatan ya suppliers expense ya. Itu otomatis ya. Kalau ada suppliers berarti harus dibuat jurnal penyesuaian. Ya kalau dia nilai beban perlengkapan yang nggak meningkat ya berarti ada yang salah ya. Artinya aset kita masih belum real ya. Asetnya terlalu besar. Ya bebannya terlalu besar. Dan juga double check all computation ya. Jadi dihitung ulang ya. Dihitung ulang dan juga setiap dari penyesuaian dalam penyajian laporan keuangan itu harus dampaknya ke laba rugi. Jadi dampaknya ke neraca dan dampaknya ke laba rugi Bapak Ibu ya. Jadi dampaknya ke financial statement position dan juga income statement account ya. Nah, jadi di sini inilah dia resumenya ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk prepaid expense ya. Jadi kalau misalkan belum disesuaikan, dampaknya apa? Asetnya tinggi, bebannya rendah. Ya, tapi sesudah disesuaikan nantinya bebannya rendah, ya asetnya rendah, kemudian juga bebannya rendah. Ya, bebannya tinggi. Kalau sudah disesuaikan untuk prepaid ya, yang dibayar di muka. Kalau untuk yang unearned, ya kalau sebelum penyesuaian itu akan liabilitasnya terlalu tinggi dan juga pendapatannya terlalu rendah. Kemudian juga beban pendapatan terutang ya. Pendapatan terutang asetnya asetnya terlalu rendah dan juga revenue-nya juga terlalu rendah. Ya, maka nanti perlulah disesuaikan agar tidak terjadi aset understate dan revenue understate. Begitu juga accrued expense ya. Kalau nggak dilakukan nantinya expense understate dan juga liabilities understate perusahaannya. Makanya harus real gitu ya. Dilakukan jurnalnya ini. Ya, expense dan kreditnya liabilities, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah ayat jurnal penyesuaiannya, Pak ya. Tanggal akhir bulan ya. Akhir bulan bisa, akhir kuartal bisa, akhir tahun bisa ya. Nah, jadi yang diakui bulanan, kuartalan dan tahunan ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah dia jurnal penyesuaiannya. Jadi salaries.
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira ini untuk learning 4-nya kita lanjutkan minggu depan ya Pak ya. Iya Pak, baik Pak. Empatnya. Baik Pak. Baik, Pak. Baiklah, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Itu saja Ya, Pak. pertemuan kita ya, dan kita sudahi, kita lanjutkan minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam, Pak.